Io Tingolo Membiri Toragici. Pertama, kita masuk, sebelum itu pertautan atau sindes, nama pertautan antara scapula dengan bagian otot skelet, nama otot apa? Bukan otot skelet. Osteo di daerah torak itu namanya apa? Sinsarkosis. Oke, sinsarkosis. Kita masuk ke scapula. Di sini ada scapula. Pertama, untuk penanda bagian proksimal atau bagian atas kita bakal ketemu yang ada di sini namanya cartilago. Cartilago scapula. Nah, cartilago scapula ini adalah tulang lunak yang setiap semakin tua umur hewan itu semakin membesar. Jumlahnya nggak nambah, tapi cuman masanya yang makin besar. Sama kayak otot atau muskulus juga, makin nambah usianya nggak bakal nambah, tapi tetap jumlahnya segitu aja. Oke, spina scapula. Di sini perbedaan yang menonjol antara hewan kuda dengan ruminansia atau sapi adalah ujung bagian bawah distal. Kalau misalkan pada ruminan ada namanya acromion. Kalau pada kuda nggak ada. Cuman untuk ciri khas pada spina scapula dari kuda ada namanya Untuk penentuan kranial dan kaudal bisa kita lihat dari bagian lateralnya, yaitu ada permukaan yang lebih kecil dan lebih lebar. Yang kecil namanya apa? Fossa supraspinatus. Ini penanda bagian penanda bagian kranial. Untuk yang lebih lebar namanya fossa infraspinatus. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat memang kalau untuk fossa infra dan supra pada kuda itu lebih ramping dan punya sapi itu lebih lebar. Namanya kolum scapula. Kolum scapula. Sama juga nih untuk tempatnya pertautan muskulus. Jadi itu semua di bagian lateral. Berikutnya kita masuk ke medial. Nah, untuk medial sendiri dibagi jadi dua. Kranial proksimal. Bagian depan atas. Ini namanya fascia serrata. Dan yang bagian kedua agak turun dikit bagian bawah belakang namanya fossa subscapularis. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sisi Dexter. Ada yang bingung masih? Dexter, karena ini lateral, spina ini penanda lateral, bagian luar. Untuk yang kecil, permukaan yang lebih sempit, ini kranial, ini kaudalnya. Jadi gini, ini posisi Dexter. Gitu. Oke, udah untuk proksimal, lateral, dan medial. Kita masuk ke bagian distal, bagian bawahnya. Nah, di sini kita kelihatan dua bentuk. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil. Untuk permukaan yang besar seperti mangkok namanya cavitas glenoidalis. Oke, cavitas glenoidalis. Nah, di sini untuk menunjukkan soal sendiri, cavitas glenoidalis itu pastinya soal aja, nggak ada tanda panah. Karena memang permukaannya lebar. Nah, kecuali untuk yang jelas. Nah, kecuali di sini ada robekan bentukan U, namanya incisura glenoidalis. Nah, untuk jawaban incisura glenoidalis pastinya ada tanda panah ke bentukan U. Untuk cavitas nggak ada tanda panah. Jadi jangan bingung nantinya. Kalau ada tanda panah di sini udah pasti incisura. Kalau misalkan cuma nomor udah pasti cavitas. Tuh. Oke, itu untuk yang lebar. Berikutnya ada permukaan yang lebih kecil, bentukan benjolan lebih kecil namanya prosesus. Sebelum prosesus yang lebih besar tuberculum supraglenoidalis. Oke. Nah, di sini untuk semuanya ini namanya tuberculum supraglenoidalis karena posisinya di depan dari glenoidalis. Nah, selain dari situ, kita ada menemukan tajuk yang lebih kecil yang merupakan bagian dari tuberculum supraglenoidalis juga. Namanya Processus coracoideus. Oke.